13 korban kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di tol Surabaya Mojokerto sudah dipindah ke rumah sakit di Surabaya. Bahkan 2 orang korban telah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan. 13 korban luka ini dirawat di Rumah Sakit Suwandi, Rumah Sakit BDH, dan Rumah Sakit TNI AL. Kondisi korban terus membaik dan telah selesai menjalani operasi patah tulang. Sementara 2 korban atas nama Naufal 16 tahun dan Jerry Adiwijaya 29 tahun telah diizinkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Kini masih ada 4 korban yang masih dirawat di rumah sakit di Mojokerto dengan kondisi cukup parah. Dengan kondisi yang makin membaik, 2 di antara 13 korban luka kecelakaan bus tol Surabaya Mojokerto Senin lalu yang dirawat di sejumlah rumah sakit sudah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan. Nah, bagaimana dengan proses penyidikan? Apakah polisi sudah menetapkan tersangka kasus ini? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, ada informasi terbarukah dari polisi soal tersangka kasus kecelakaan bus tol Surabaya Mojokerto ini? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, polisi telah menetapkan 1 orang tersangka dari kasus ini. Dan itu merupakan informasi terbaru. Lantas apa yang menjadi dasar penetapan status tersangka yang telah ditetapkan kepada Ade Firmansyah yang merupakan sopir pengganti dari bus Ardiansyah. Di samping saya sudah ada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Kita akan tanya lebih dalam dan juga lebih jauh terkait dengan penetapan status tersangka terhadap sopir pengganti yaitu Ade Firmansyah ini. Penetapan status tersangka sudah berlangsung kemarin setelah melalui gelar perkara. Lantas yang menjadi dasar apa Bapak untuk penetapan status tersangka kepada yang bersangkutan ini? Jadi perlu kami sampaikan Pak, yang menjadi dasar penetapan tersangka sesuai hasil gelar bahwa yang bersangkutan atas nama Ardiansyah ini yang pengakuan daripada Ahmad Ari ini kan merupakan sopir cadangan. Kami jelaskan dulu ya kronologisnya ya Mbak. Jadi pada saat sebelum terjadinya laka, kurang lebih pukul 03.30, ini bis Ardiansyah ini berhenti di rest area Saradan Madiun. Ya, pada saat berhenti, sopir utama atas nama Ahmad Ari ini karena kelelahan kemudian istirahat di bagasi belakang. Jadi setelah semuanya beristirahat dan sempat melakukan sholat subuh di situ, penumpang sudah masuk ke bis, Ade Firmansyah ini mengambil inisiasi karena sopirnya masih kecapean, tiba-tiba bagasi belakang ditutup oleh Ade Firmansyah dan kemudian diambil alih sama sopir cadangan. Beberapa saat setelah mengemudikan kendaraan, sopir cadangan ini merasa mengantuk, akhirnya merasa ban kirinya itu menabrak pembatas jalan atas parator di situ, dan tiba-tiba di kilometer 712+400 bis menabrak tiang reklame jalan. Itu kronologis yang kemarin sudah kita gelarkan di Polres Mojokerto Kota. Kemudian karena merenggut nyawa banyak orang, maka pasal yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 2 Tahun 2009, yaitu pasal 311 ayat 5 subsidiar 310 ayat 4, ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Sejauh ini untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa siapa saja Bapak? Ada berapa orang? Jadi saksi yang sudah kita periksa itu ada 9 orang, ya, termasuk 2 orang sopir dan sopir cadangan. Dan dari pemeriksaan dari saksi-saksi terutama penumpang yang bisa kita minta keterangan, sekitar 7 orang itu menyatakan bahwa semua kebanyakan penumpang itu terlelap karena kecapean selesai melakukan rekreasi. Tahu-tahu di jalan sudah terjadi kecelakaan. Itu yang kemarin hasil pemeriksaan yang kita dapatkan daripada para saksi-saksi yang sudah kita periksa. Soal narkoba yang kemarin sempat disampaikan bahwa yang bersangkutan ini atau Ade Firmansyah ini diketahui mengkonsumsi narkoba, seperti apa Pak? Jadi berdasarkan tes urin yang dilakukan oleh petugas pada saat setelah terjadinya laka, ya, tes urin menyatakan positif menggunakan sejenis narkoba.
Kemudian kita ambil darahnya, kemudian kita uji lab di laboratorium forensik Polda Jawa Timur juga menyatakan positif menggunakan narkotika, ya kan. Ini paralel Mbak ya, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim olah TKP baik itu oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur maupun oleh Korlantas Mabes Polri, bahwa di lokasi ini tidak ada bekas pengereman sama sekali, kan gitu kan. Ini paralel karena apa? Pengguna narkoba ini kan mengalami disorientasi ya. Jadi melihat seolah-olah ini terlihat masih jauh ya. Pandangannya masih jauh tapi kenyataannya sudah dekat. Itu sudah dekat. Begitu juga mengalami gangguan kognitif di mana terjadi penurunan tugas-tugas kognitif utama saat mengambil keputusan akibat ada keterlambatan proses kerja sifat otak sehingga tidak sempat melakukan pengereman. Ini analisis daripada hasil Labpor Polda Jawa Timur kemarin. Artinya 2 kali pemeriksaan yaitu di urin dan juga darah ini ditemukan ada unsur positif narkoba ya Pak. Artinya kalau kita lihat lagi dari pasal yang sebelumnya diterapkan, apakah itu juga kemudian mengacu pada unsur narkoba yang dikenakan kepada tersangka ini Pak? Kami masih dalami terus Mbak ya, kami masih dalami ya, kami masih lakukan pemeriksaan terus. Seandainya memang sesuai dengan apa yang menjadi temuan ini akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bapak, ini terkait dengan posisi dari tersangka saat ini, apakah sudah dilakukan penahanan atau seperti apa Pak? Jadi posisi tersangka atas nama Ade Firmansyah ini Mbak, karena yang bersangkutan juga masih mengalami sakit Mbak ya, sehingga sekarang ini dari penyidik unit Laka Lantas Polres Mojokerto Kota melakukan rawat inap di unit kesehatan Polres Mojokerto Kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Mudah-mudahan dengan dirawat cepat sembuh, kemudian bisa kita lakukan upaya-upaya proses penyidikan lebih lanjut. Artinya sampai saat ini masih ada 1 orang tersangka yang sudah ditetapkan ya Bapak. Apakah ada rencana penetapan status tersangka pada lainnya? Terkait dengan penetapan tersangka lainnya Mbak, kita masih melakukan proses penyidikan terus. Kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun bukti di lapangan. Seandainya nanti ada bukti-bukti baru yang menyatakan ada tersangka lain, tetap akan kita lakukan upaya penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV dan juga segala informasi yang tadi disampaikan. Satu kali lagi saudara, atau sekali lagi yang ingin kami sampaikan untuk menegaskan dari kasus kecelakaan tunggal yang terjadi pada hari Senin lalu, bahwa bus Ardiansyah yang mengangkut sekitar 34 penumpang maksud kami, termasuk dengan pengendara atau sopir dan juga kernetnya, ini kemudian terjadi kecelakaan atau terjadi peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan sebanyak 15 orang korban meninggal dunia. Kejadian ini terjadi pada hari Senin lalu, di mana pada saat itu sopir utama dari bus Ardiansyah kemudian merasakan kelelahan dan meminta untuk digantikan. Karena kelelahan, kemudian akhirnya Ade Firmansyah yang merupakan sopir pengganti ini kemudian mengajukan diri atau berinisiatif untuk melakukan atau menggantikan posisi tersebut. Dan karena adanya dugaan penggunaan narkoba, baik itu dari tes darah dan juga maupun tes urin, maka akhirnya yang bersangkutan ini menabrakkan bus dan juga kemudian mengakibatkan 15 orang korban meninggal dunia. Sementara yang lainnya hingga saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Demikian Paskalis, kembali kepada Anda. Terima kasih untuk laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur, jurnalis Kompas TV Kika Madona.